Untuk cabai ini memang saya kebalikan dari petani ya. Jadi saya harus, kalau biasanya itu petani yang desa menjual hasil tanaman di kota. Tapi saya tidak. Saya petani kota menjual tanaman hasil cabai itu di desa. Dengan saya akan memberi motivasi kepada penduduk sekitar rumah warung yang saya kasih cabai itu. Soalnya kan sana otomatis tanahnya masih luas. Masih matahari juga masih kena dengan full, tapi nggak ada tanaman cabai. Kenapa yang perkotaan yang kecil bisa panen cabai dan bisa menjual cabai di desa? Itu suatu inspirasi mas buat saya, memberi percontohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daliman, tinggalnya di Jalan Mataram, kampungnya Gemblaan Atas, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurjan, Yogyakarta. Saya menanam sayuran dengan jenis cabai. Soalnya kalau nanam cabai itu dengan panen yang terus-menerus, jadi tidak sia-sia. Kita masih butuh waktu banyak untuk bisa memanen hasil buah cabai tersebut. Lokasi saya memang tinggal di pusat kota atau timurnya Jalan Malioboro yang sudah ternama itu. Saya tidak punya lahan, tapi dengan jiwa bertani saya membangun rumah saya corok, saya kasih dak atau bilang di kerennya rooftop gitu. Saya tanami dengan cabai-cabai yang sekarang baru mahal harganya, bisa mencapai 50.000 per kilonya. Jadi kalau kita nanam sayuran kita butuh waktu 3 bulan, kemudian kita cabut. Kita harus mulai lagi dari nol lagi, menanam bibit lagi. Tetapi kalau cabai tidak, kita nanam sekali nanam, 3 bulan kita bisa memanen, 3-4 hari kita bisa memanen lagi, terus sampai tanaman itu mati. Jadi kita kalau nanam cabai itu sangat menguntungkan bagi para petani. Dengan catatan, kita harus hati-hati benar dengan tanaman cabai tersebut. Soalnya cabai itu banyak rintangannya dan banyak penyakitnya. Yang sering atau yang kita jumpai itu daunnya pada keriting. Itu yang menjadikan petani cabai agak gusar. Tapi jangan usah khawatir kalau kita berniat untuk bertanam tanaman cabai itu, dengan risiko apapun harus kita tempuh atau kita obati tanaman cabai itu supaya kita bisa menghasilkan buah cabai yang berlimpah. Jadi harus kita dengan niat, modalnya dengan niat bercocok tanam di atas rumah kalau untuk saya. Kalau dihitung mulainya ya sekitar 5 tahun ke belakang mas. Tapi sebelumnya itu banyak. Sebelum itu tetap saya suka menanami tanaman. Jadi bisa sejauh dulu kita nanam anggrek dulu, kemudian kemangi juga kita budidaya sepanjang sini mas, kemangi semua. Tapi dengan harga yang tidak begitu meyakinkan, kemudian kita bisa beralih ke tanaman cabai. Tanaman hasil cabai itu memang
kalau sebagai petani harus kita jual. Jadi bisa mendapatkan hasil dan bisa untuk regenerasi lagi. Misalkan kita harus beli polybag, kita beli media dan obat-obat yang lain supaya tanaman itu berkembang dengan baik, Mas. Jadi tetap senang untuk bertanam cabai di halaman yang terbatas ini, Mas. Untuk cabai ini memang saya kebalikan dari petani ya. Jadi saya harus, kalau biasanya itu petani yang desa menjual hasil tanaman di kota. Tapi saya tidak. Saya petani kota menjual tanaman hasil cabai itu di desa. Dengan saya akan memberi motivasi kepada penduduk sekitar rumah warung yang saya kasih cabai itu. Soalnya kan sana otomatis tanahnya masih luas, masih matahari juga masih kena dengan full, tapi nggak ada tanaman cabai. Kenapa yang perkotaan yang kecil bisa panen cabai dan bisa menjual cabai di desa? Itu suatu inspirasi, Mas, buat saya memberi percontohan. Kemudian untuk hasil cabai rata-rata kami ya setengah kilo dalam waktu 3 hari, Mas. Kita milih warna yang sudah mendekati merah atau oranye seperti ini. Ini baru kita petik warnanya oranye gini. Kita nunggu waktu itu. Jadi kalau semua yang hijau kita panen semua langsung habis semua. Tapi kan saya tidak. Kita pilih yang warna ini, nanti 3 hari sekali, 4 hari sekali kita panen lagi. Jadi berkesinambungan terus. Uangnya juga cukup lumayan ini, Mas. Di faktor hujan dan faktor tanaman itu berpenyakit keriting, Mas. Rata-rata petani cabai itu keriting yang jadi masalah. Kalau udah mendekati warna udah keriting itu tidak bisa segar tanaman tadi. Itu kalau Bapak Ibu semua udah bisa menanam cabai dengan benar, untuk tanaman sayuran aja semua sudah gampang kita pelihara. Jadi banyak Bapak Ibu semua yang nanam sayuran, sawi, selada, kangkung. Tapi secara dinilai dengan rupiah kan tidak menguntungkan. Tetap kita untung di cabai, dan cabai itu harganya bisa melebihi harga beras. Beras 1 kilo 10.000, cabai 50.000. Kan menguntungkan sekali, bisa panen setengah kilo aja udah beli beras 2 kilo. Ya kan, jadi kalau tanam cabai itu harus tetap semangat. Ya kita nurut aja di pasaran, Mas. Jadi kalau kita buat harga sini tidak bisa itu. Kalau dulu memang terpuruk sekali harga cabai 10.000 1 kilo, kasihan petani cabai. Sekarang harganya mahal, barang nggak ada. Soalnya kan tanaman pada kena ada yang bilang kena busuk di tanaman cabai, dan akhirnya dia rontok. Itu kegagalan petani cabai begitu. Tergantung niat kita, niat. Dan kalau cabai itu banyak rintangannya. Kalau kita nanam kangkung tidak ada rintangannya, kita tebal kangkung udah masih tumbuh, jarang penyakit cuma ya kalau harganya murah itu kalau secara merapannya berkurang ya. Nah ini harganya murah sekarang silakan saja. Kalau dengan cabai itu yang harganya relatif agak besar, kita nanam supaya bisa panen dengan banyak. Ya kalau dihitung rupiahnya memang cukup menjanjikan, tapi lahan saya cuma terbatas. Segini udah saya alhamdulillah lah. 3 hari udah dapat setengah kilo, udah alhamdulillah sekali. Udah bisa mendapatkan rupiah dari tanaman cabai juga bisa. Dan selain saya jual dengan buah cabai, saya juga menjual bibit cabai yang sudah dewasa atau yang masih remaja juga saya jual. Di langkah selanjutnya saya akan menanam cabai hias. Jadi nanti insya Allah nanti tanaman ini berubah menjadi cabai hias sepanjang ini. Jadi warnanya kelihatan, ada warna ungu, ada merah, oranye. Nanti diliput atau disetting lebih meriah lagi. Kalau ini cuma warna putih dan merah. Jadi ya semua itu cari ilmu, masih banyak belajar tanaman cabai. Itu aja semoga berhasil.
sudah pada nyemai, pada tukul beberapa jenis cabai. Sementara ada 10 jenis cabai hias yang saya semai. Semoga nanti bisa berhasil. Saya cuma berharap begitu. Jadi kalau memang agak berbeda penanggulannya dengan tanaman hias, cabai hias itu. Nanti saya jual itu. Sekarang jual benih dan bibitnya. Tapi kalau dihitung rupiah, kalau cabai putih gini kan kita menghasilkan rupiah, Mas. Ya kan? Rupiah itu ditebus dengan harga nilai, ada harga nilai yang ininya, yang buah cabainya. Dengan sekilo misalnya 50.000. Tetapi kalau tanaman cabai hias berbeda sekali. Jenis cabai hias bermacam-macam. Kemudian kita jual bisa per pohon. Per pohonnya masih kecil juga bisa nyampe 50.000 harganya, Mas. Tergantung bibit jenis cabai itu tersendiri. Harganya lebih mahal di cabai hias, Mas. Nanti ini cabai yang konsumsi kita pergi di tempat lain. Yang sini insya Allah nanti cabai hias, Mas. Di pengembangan selanjutnya. Soalnya cabai hias itu jarang ada yang budidaya, Mas. Ada tapi ya masih terbatas sekali gitu loh. Dan bibitnya juga agak susah, Mas, carinya. Biarpun ada tapi untuk dia tumbuh menjadi kecambah itu agak sulit. Jadi masih banyak berguru, Mas. Masih banyak cari teman, masih jamak berkunjung ke tempat yang lain, kita cari informasi yang menambah ilmu untuk budidaya cabai hias. Soalnya berbeda pada cabai hias, ada yang warnanya hitam, ada warnanya putih, kemudian jadi warna oranye kemudian berganti dengan warna ungu, kemudian satu lagi berganti warna merah. Jadi satu cabai itu beraneka jenis warnanya, tergantung tingkat kepedasannya juga pengaruh. Ada yang warna cabainya itu dari kecil sudah warnanya sudah warna hitam, semua hitam, kemudian di akhir warna merah. Ada lagi yang cabainya gede, besar, hijau. Pertama hijau muda segar itu nanti lama-lama jadi warnanya merah. Itu tidak pedas, Mas. Cabai yang besar itu tidak pedas lagi. Lagi yang cabai yang kecil ya cabai plus itu, jadi cabai kecil tapi pedasnya luar biasa. Ada yang kecil sekali cabainya segini lah, ada cabainya. Jadi senang lihat cabai itu masih jenisnya banyak sekali, Mas. Jadi tidak bosan-bosan. Tapi kalau nanam anggrek, nanam cabai itu kita menikmati hasilnya cuma sekitar ya 4 bulan bisa menikmati hasilnya taman cabai itu, sudah kelihatan. Tapi kalau untuk tanaman anggrek beda lagi, Mas. 2 tahun bisa melihat bunganya anggrek itu seberapa. Jadi bagi saya nunggu 4 bulan tidak begitu masalah, Mas. Cuma cepat waktunya. Jadi rasa penasaran tuh kita tempuh dengan waktu 4-6 bulan bisa melihat hasilnya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton video ini, dan apabila Bapak Ibu berkenan berkunjung, rumah saya tadi saya sebutkan di Jalan Mataram, kampungnya Kebun Atas, di Kelurahan Jeramajan, Kecamatan Danujan. Kalau di map itu namanya Rumah Cabai Mataram. Itu nomor HP saya 081 56 89 5571. Itu semua. Sekiranya video ini bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.